Sambo. Dan saudara melihat bahwa saudara Ricky dan saudara Kuat disuapi oleh saudara Ferdi Sambo dan saudara Putri Chandrawati. Siap. Termasuk saudara juga disuapin oleh saudara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tanggal 7 pagi saudara Ferdi Sambo meninggalkan Magelang bersama saudara Daden. Nah, di situ kemudian apa yang terjadi setelah mereka pergi? Pagi hari itu ngapain? Pagi hari saya lihat Bapak sama Om Daden udah pergi ke Jakarta. Terus saya seperti biasa mengerjakan rumah tangga. Oke, mengerjakan rumah tangga. Terus jam berapa saudara Ricky dan saudara Richard pergi mengantarkan anaknya Ferdi Sambo ke sekolah? Atau nganterin baju ya? Nganterin barang-barang keperluan. Nganterin barang-barang ke Taruna Nusantara. Jam berapa mereka pergi meninggalkan? Malam, kalau jamnya saya tidak tahu. Hah? Malam, tapi jamnya saya tidak tahu. Jamnya saudara tidak tahu malam? Tidak. Terus kapan saudara diperintahkan oleh Kuat Ma'ruf untuk melihat saudara Putri Chandrawati? Setelah itu Om Ricky pergi sama Om Richard. Terus di rumah Om Kuat nyuruh saya untuk ngelihat ke atas dalam keadaan ibu. Untuk melihat keadaan saudara Putri Chandrawati. Siap. Terus saudara melihat Putri Chandrawati sedang tergeletak di depan kamar mandi. Siap. Terus saudara sempat dengar bahwa saudara Kuat melarang Joshua. Apa yang disampaikan saudara Kuat? Om Kuat berkata, "Oh, Yos, jangan naik satu langkah," gitu. Terus ancamannya bagaimana? Atau kubunuh kamu? Kalau itu saya tidak dengar. Tidak dengar saya. Saudara tidak dengar? Tidak. Kenapa saudara Kuat melarang saudara Joshua? Saya tidak tahu. Soalnya di atas ada saya sama ibu di depan kamar mandi, terus Om Kuat ngelarang Om Joshua untuk naik ke atas. Terus Om Joshua berkata, "Om, saya mau jelasin yang sebenarnya yang terjadi," gitu. Terus saya minta tolong Om Kuat untuk mengangkat ibu untuk membawa ke dalam kamar. Terus siapa yang menghubungi saudara Ricky? Ibu minta tolong. Coba saudara cerita dari situ. Setelah didudukkan saudara Habis Putri, itu saya masuk ke dalam kamar ibu, terus beres-beres kasur yang berantakan, terus saya nidurin ibu sama Om Kuat, minta tolong Om Kuat. Terus lama-lama ibu nanyain HP mana At gitu kan. Terus Om Kuat nyariin HP-nya ibu, terus ibu nyuruh nelpon Om Ricky atau Richard. Terus ibu yang buka kodenya Om Kuat, tapi ibu yang ngomong kodenya sandinya gitu. Terus yang kalau udah nyambung dikasih ke ibu. Terus ibu nelpon suruh Richard atau saya nggak tahu siapa yang ditelepon, tapi nyuruh pulang. Terus ibu nelpon 2 kali disuruh cepet-cepet pulang, Om Ricky sama Om Richard. Terus Om Kuat nyuruh saya untuk nutup pintu kamarnya ibu semua. Saya tutup, Om Kuat saya tidak tahu kemana selanjutnya. Habis itu Om Kuat naik lagi ke atas nanyain kondisi ibu. Lama-kelamaan Om Ricky sama Om Richard datang. Langsung naik ke lantai 2. Terus tanya, "Bi, mana ibu-ibu?" Di dalam. Terus Om Ricky sama Om Kuat masuk ke dalam. Habis itu Om Richard bertanya ke Bibi, "Saya ada di depan kamar mandi, itu kaca. Bibi Susi kenapa nangis?" Saya jawab, "Ibu lagi sakit, Om." Habis itu saya turun ke... Siapa yang nanya begitu? Om Richard. Oke, Terus saya turun ke kamar saya ART di dekat garasi samping. Saya santai di sana main HP. Habis itu saya tidak menahu urusan mereka di atas. Terus lama-kelamaan Om Ricky nanyain Om Joshua mana gitu. Terus saya bilang saya nggak tahu Om. Terus Om Ricky keluar. Habis itu nggak lama-kelamaan lewat di depan saya Om Ricky sama Om Joshua.
Ada mereka bicara sesuatu? Tidak. Tidak. Terus saya arahnya kemana saya tidak tahu, Om Riki sama Om Joshua. Terus? Habis itu saya ketiduran di kamar ART. Saya ada orang ngebangunin, nggak tahu Om Kuat atau siapa, disuruh nemenin ibu tidur di atas. Habis itu saya pindah ke atas untuk membawa selimut sama bantal sama kasur lipat. Saya pindah ke atas tidur di depan kamar mandinya ibu. Terus paginya saya turun bangun jam 6. Saya mulai masak nasi goreng. Terus lama-kelamaan Om Riki minta beres-beres, katanya ibu mau pulang. Saya bertanya, ibu pulang Om? Iya, ibu minta pulang. Ya udah, saya beres-beres. Lalu Omnya nyuruh saya untuk nyiapin sarapan ibu. Saya bawa ke atas, tapi pintunya ditutup. Saya ketuk pintunya kamarnya ibu, lalu ibu manggil saya untuk bawain nasi. Terus saya ngambilin sepatunya ibu juga. Terus? Habis itu ibu minta tuntun ke bawah menuju mobil. Menuju mobil. Saudara Putri bilang apa kepada saudara? Tidak bilang apa-apa, cuman tuntun ibu. Terus habis di depan teras, terus kan ada om-omnya, terus ngomong jangan dituntun kayak orang sakit aja gitu. Terus ibu masuk ke mobil, ada Om Kuat juga, terus Om Kuat yang disuruh nyupirin ibu. Oke, terus balik ke Jakarta. Kapan saudara tahu bahwa itu harus pulang ke Jakarta? Kan sebelumnya tidak dikasih tahu. Saya tidak tahu, tapi Om Riki yang ngomong nyuruh pulang. Saudara Riki yang menyuruh saudara untuk kemas-kemas barang. Siap. Bilang bagaimana saudara Riki? Bi, beres-beres, ibu minta pulang gitu. Terus saya nanya, ibu mau pulang Om? Iya. Ya udah, siap Om. Aku mulai beres-beres apa yang mau dibawa ke Jakarta, masakan yang mateng, baru saya beresin. Terus om-omnya yang masukin ke dalam mobil. Oke. Kemudian saya ke atas untuk ngambil sepatunya ibu, bawa ke atas ke kamar, lalu saya bareng ibu turun. Oke, selanjutnya yang di dalam mobil siapa saja? Ada saya sama ibu, terus Om Kuat sama Om Richard. Oke, itu di mobil satu. Di mobil berikutnya? Ada Om Joshua sama Om Riki. Ada Joshua dengan Riki. Siap. Waktu itu yang megang pertama mobil, yang nyetir siapa pertama? Pertama dari Magelang ke Jakarta Om Kuat, terus berhenti di area Syariah diganti sama Om Richard. Gitu. Sesampainya tiba di Jakarta, siapa saja yang PCR? Setahu saya cuman ibu duluan, ibu masuk ke dalam lift, terus saya selanjutnya tidak tahu karena saya langsung ke kamar untuk beres-beres barang-barang saya, terus saya mandi, terus masuk kamar, istirahat, terus ketiduran. Kapan saudara dibangunkan untuk ikut ke sana? Siapa yang bangunkan saudara? Om Deden. Saudara Deden. Ya. Saudara Deden bilang gimana? Bi Susi mana gitu, dengan suara kencang. Terus saya bilang, apa Om, saya di kamar gitu. Terus Bi disuruh nyusul ibu ke 46. Terus saya ngapain? Isoman. Terus ya udah, aku beres-beres dulu. Terus saya sama siapa Om? Sama Om Damson. Sekalian nasi bok di bawah pohon di bawah ya Bi. Iya gitu. Terus saya mau jalan sama Om Damson, udah bawa nasi bok juga. Terus gak lama kelamaan ibu datang sama Om Riki. Gitu. Siap. Terus saya nggak jadi nyusul karena sama Om Riki bilang, Bi udah nggak usah nyusul kan, ibu udah pulang. Terus saya ikutin ibu dari belakang sambil, maaf tasnya mau bawain nggak itu. Terus ibu, jangan, Bi Susi ke kamar aja, kalau pendengaran bibi gitu. Jadi saudara Riki yang menyampaikan kepada saudara tidak usah ikut. Siap. Ke Duren 3. Siap, karena ibu udah balik. Selebihnya itu aja saja keterangan saudara pada tanggal 8. Oke, saudara siapa? Kodir. Coba ceritakan tanggal 8 itu bagaimana? Awalnya saudara
di WA sama saudara Kuat kapan? Siap, tidak Dibuka ada. aja maskermu supaya jelas. Izin tidak ada, Pak. Lah, saudara lapor kepada siapa? Kalau sudah dibereskan rumah itu kemarin? Kepada Om Kuat, Pak. Lah iya, yang WA Secara yang lisan, Bapak. Hah? Secara lisan. Saudara ketemu dengan Kuat di mana? Di Saguling yang mulia. Di Saguling. Pada saat datang. Siap. Saudara sudah di Saguling duluan. Siap. Atau hah? Sudah di Saguling duluan. Terus saudara ketemu dengan Richard bilang gimana? Dengan Kuat bagaimana? Menyampaikan secara spontan, Om, rumah udah bersih. Itu cuma laporan saja. Siap. Atau sebelumnya saudara sudah diperintah? Belum ada. Belum perintah. Terus saudara ke Saguling naik ke Duren 3 naik apa? Naik motor yang mulia. Duluan mana dengan rombongan saudara Putri? Duluan saya yang mulia. Duluan saudara. Oke, di sana. Terus saudara yang pertama datang siapa? Rombongan Om Kuat, Ibu, Om Richard dan almarhum yang mulia. Dengan Om Riki. Saudara Riki, saudara Kuat, saudara Richard, Dan Ibu. almarhum, dan Ibu Putri. saudara Putri. Siap. Saudara ada di mana saat kemudian mereka masuk ke rumah? Siap. Kemudian masuk di rumah. Saudara ikut masuk nggak? Tidak yang mulia. Tidak. Kemudian kapan saudara tahu bahwa telah terjadi pembunuhan itu? Malam yang mulia. Malam. Siap. Jam berapa? Sekitar jam 8 mungkin yang mulia. Nah, tahu kemarin kan saudara mengatakan bahwa saya ikut mendengar suara tembakan. Siap. Coba ceritakan. Pada saat itu pukul 5 saat rombongan ibu datang, kemudian selang kurang lebih 10 menit rombongan bapak datang. Tidak lama kemudian terdengar suara letusan. Setelah rombongannya Putri Bapak. Chandrawati datang, Kemudian nggak lama kemudian saudara Ferdi Sambo datang. Siap. Terus tidak lama dari situ terjadi tembakan. Terus apa? Lanjutkan ceritamu. Terdengar suara letusan. Berapa kali? Lebih dari 3 kali yang mulia. Lebih dari 3 kali. Kemudian saya dan Om Romer panik yang mulia. Kemudian tidak lama bapak keluar, terus tidak lama ibu keluar bersama Om Riki. Nah, sebentar dulu. Kapan saudara diperintahkan untuk menghubungi supirnya Kasat Reskrim Planit? Sebelum ibu keluar yang mulia. Nah, ya, makanya kan sebelum begitu tidak lama kemudian Ferdi Sambo keluar. Siap. Saudara diperintahkan untuk menghubungi Kasat Reskrim Ridwan Soplanit. Saudara menghubungi supirnya. Iya yang mulia. Kemudian saudara balik lagi. Iya yang mulia. Terus di situ saudara ngelihat bahwa ternyata terus ibu pulang. Siap, pulang. Saudara Putri pulang diantar siapa? Diantar Om Riki yang mulia. Diantar Riki. Berdua saja. Berdua yang mulia. Berdua saja. Terus tidak lama kemudian saudara dikumpulkan oleh saudara Ferdi Sambo. Iya yang mulia. Siapa saja yang ada di situ? Pada saat itu saya, Om Romer dan Om Yogi yang mulia. Terus saudara Kuat? Masih di dalam kayaknya yang mulia. Loh, beda lagi kan keteranganmu kemarin. Kemarin kan saudara tahu, saudara Romer ngomong, oh ada saudara Kuat, ada saudara Kodir, ada saudara Yogi. Sekarang saudara beda lagi. Pas yang bertiga, Om Kuat belum kelihatan yang mulia. Kapan dia kelihatannya? Setelah dipanggil yang mulia. Setelah dipanggil. Siapa yang manggil? Bapak yang mulia. Manggil. Terus dipanggil disuruh apa Kuat? Pas manggil Pak Kasat yang mulia. Duluan mana ketika saudara Romer dibilang ada saudara Richard itu, duluan mana dengan manggil Kasat Reskrim? Duluan manggil Pak Kasat yang mulia. Duluan manggil Kasat Reskrim. Terus si Kuat disuruh apa sama saudara Ferdi Sambo? Saya kurang tahu yang mulia.
Kemarin kan saudara Adan Romer mengatakan, saudara membenarkan, iya saat itu ada saudara Yogi, ada saudara Om Romer. iya, ada saudara Yogi, ada saudara Richard. Dia mengatakan, Ferdi Sambo, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya walaupun taruhannya jabatan. Siap. Kan saudara ada di situ. Kalau itu saya kurang mendengar yang mulia.